Nah, kembali lagi bersama kami di channel Break Anime. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang karakter terkuat One Piece yang tidak menggunakan buah iblis. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan dapat menghibur kalian semua. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita mulaikan. Zephyr. Z adalah ketua dari Neo Angkatan Laut. Neo Angkatan Laut adalah suatu organisasi yang membunuh seluruh bajak laut dengan cara apapun, meskipun harus mengorbankan warga sipil yang tak bersalah. Z hanya terlihat pada One Piece Movie Z. Z adalah orang yang sangat anti dengan buah iblis. Dia mempunyai senjata yang berbahan dasar dari batu laut untuk melawan para pengguna buah iblis. Z merupakan seorang mantan admiral angkatan laut yang keluar dari angkatan laut karena kecewa dengan adanya sistem Shichibukai yang anggotanya merupakan bajak laut. Z dikalahkan oleh Luffy saat dia ingin menyelesaikan rencananya yang ingin menghancurkan dunia baru dengan cara menghancurkan 3 gunung berapi yang memiliki 3 titik penghubung dunia baru. Jinbe adalah mantan Shichibukai dan sekaligus mantan anggota kelompok bajak laut Matahari dengan memiliki nilai buronan lebih dari 400 juta beli. Kekuatan Jinbe bisa dibilang setara dengan port gas di Ace. Bisa dilihat saat mereka baku hantam saat Ace ingin menantang Shirohige. Dia tergolong sebagai manusia ikan terkuat selain Arlong dan Hardy Jones. Tanpa menggunakan buah iblis, dia mampu menggunakan teknik Fishman Karate sebagai andalannya. Setelah time skip, Jinbe menjadi anggota bajak laut topi jerami dan tentunya dia sangatlah kuat. Saat perang Wano, dia sedang berhadapan dengan Wushu, seorang anggota Tobiropo yang merupakan pasukan terkuat Kaido. Vinsmoke Sanji. Masih dari kru topi jerami, kali ini karakter terkuat tanpa buah iblis adalah Sanji. Kepala koki yang satu ini punya kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Saat bertarung, Sanji hanya menggunakan kakinya yang kuat untuk merobohkan lawannya. Dia tidak menggunakan kedua tangannya karena tangan Sanji hanya akan digunakannya untuk memasak saja. Sama seperti Zoro, setelah dia berlatih bersama Ivankov dengan dikejar-kejar oleh Okama, dia jadi mempunyai kekuatan untuk terbang ke langit seperti kekuatan CP9 dengan teknik Skywalk. Kekuatan Sanji kini menambah karena dia mendapat kekuatan dari Raid Suite yang memiliki teknologi dari Germa 66. Kekuatan Sanji sekarang mampu untuk mendandingi para komandan kuat Yonko. Roro Noa Zoro. Karakter paling kuat tanpa buah iblis dalam kru tepi jerami adalah Zoro. Yap, pendekar pedang yang satu ini memiliki visi yang besar. Dia ingin menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dengan cita-cita yang besar ini, Zoro harus mengalahkan Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Zoro merupakan kru pertama yang direkrut oleh Luffy. Alasan tujuannya menjadi pendekar pedang terkuat yaitu karena dia mempunyai janji yang harus ditepati dengan teman masa kecilnya yaitu Kuina. Zoro mempunyai kemampuan menggunakan teknik 3 pedang atau disebut Santoryu, yakni 2 pedang pada tangannya dan 1 pedang yang digigit di mulutnya. Setelah 2 tahun berlatih, Zoro sekarang memiliki haki. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kekuatan Zoro sangatlah kuat. Dracul Mihawk. Mihawk adalah pendekar pedang terkuat dan seorang Shichibukai yang memiliki kekuatan sadis. Misalnya saat melawan Zoro di Baratie,
Dia mampu mengalahkan menggunakan pisau kecil dan memotong es di Marineford dengan satu kali tebasan saja. Mihawk adalah guru berpedang Zoro saat masa time skip. Zoro yang dipindahkan ke pulau tempat Mihawk berada oleh Kuma memohon dengan sangat kepada Mihawk agar Mihawk mau mengajarinya untuk menjadi lebih kuat. Mihawk yang dengan ekspresi terkejutnya menyetujui permintaan Zoro untuk membuat Zoro lebih kuat selama 2 tahun. Dia memiliki pedang hitam berbentuk salib yang punya kekuatan luar biasa, yang membuat dia menjadi pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Silver Relic. Silver Relic, tangan kanan dari Goldie Roger dan mendapat julukan The Dark King atau Mayo Silver Relic. Relic adalah kru pertama yang direkrut oleh Roger. Sama halnya dengan Luffy dan Zoro, keadaannya masih sehat dan dia tinggal di Sabaody Archipelago. Dia adalah pengguna haki terhebat di dalam anime One Piece. Bahkan dia menguasai 3 jenis haki, yaitu Busousoku, Kenbonshoku, dan Housoku. Relic juga bisa mengimbangi kecepatan Kizaru yang memakan buah iblis Pika Pika no Mi atau manusia cahaya. Bisa dibayangkan bagaimana kekuatan Relic saat dia masih muda. Pastinya sangatlah gahar dan kuat. Monkey D. Garp. Garp adalah seorang marinir yang namanya dikenal oleh seluruh dunia. Garp mempunyai gelar Hero of Marine yang didapatnya setelah dia mengalahkan bajak laut Rox yang dibantu oleh Roger di suatu insiden yang dikenal dengan insiden Lembah Dewa atau God Valley. Garp mempunyai pangkat sebagai wakil admiral di Angkatan Laut. Dia menolak untuk diangkat menjadi seorang admiral karena Garp tidak mau menjadi pelayan langsung dari para Tenryubito. Garp adalah kakek dari Luffy dan ayah dari Dragon. Mereka bertiga menyandang nama D yang disebut-sebut sebagai musuh para dewa atau Tenryubito. Garp berperan penting membuat Luffy menjadi sekuat sekarang. Luffy dilatih keras oleh Garp dengan tujuan menjadikan Luffy sebagai angkatan laut yang hebat. Namun, Luffy telah memegang teguh keinginannya untuk menjadi seorang bajak laut. Tanpa kekuatan buah iblis, Garp sudah menjadi sangat kuat hanya dengan menggunakan hakinya. Shanks. Shanks merupakan Yonko yang menjadi sosok inspiratif bagi Luffy sejak kecil. Kapten bajak laut rambut merah ini tidak memiliki kekuatan buah iblis. Namun, dia mempunyai haki yang selevel atau bahkan lebih kuat dari Silver Relic pada era ini. Saat masih kecil dulu, Shanks adalah anggota dari kru Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia berlatih di kapal Roger untuk menjadi bajak laut yang hebat suatu saat nanti. Pertemuan Shanks dengan Luffy adalah saat dia sedang berlabuh di kampung halaman Luffy. Shanks lah orang yang telah memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut. Shanks kehilangan lengan kirinya saat dia menyelamatkan Luffy dari seekor monster laut. Saat Shanks ingin meninggalkan kampung halaman Luffy, dia menitipkan topi jerami pada Luffy dan mereka membuat janji. Luffy harus mengembalikan topi jerami tersebut pada Shanks saat dia sudah menjadi bajak laut yang hebat. Shanks adalah Yonko termuda saat ini, dan Yonko yang memiliki kekuatan haki terkuat dibanding Yonko lainnya. Shanks adalah orang yang sangat spesial dan misterius. Dia mampu membuat seorang flat admiral menuruti permintaan. Dan bahkan, dia dengan mudahnya bisa memasuki tanah suci Merijoa untuk bertemu dengan Gorosei dan dia membicarakan tentang suatu bajak laut yang berbahaya. Oda Sensei memberikan kabar ke fans One Piece bahwa Shanks akan mulai melakukan pergerakan pada tahun
2021 mendatang. Yo, itulah akhir dari video kami. Jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Sekian dari kami, Break Nime, mohon undur diri. Terima kasih.